Memperingati Jumat Agung umat Gereja Katolik Paroki Santo Mikael Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara menggelar drama Jalan Salib Yesus pada hari Jumat tanggal 7 April tahun 2023. Pegelaran Jalan Salib ini dilaksanakan di lokasi halaman Gereja Paroki Santo Mikael Pangururan, yang berada di Jalan Putri Lokian Pangururan. Pegelaran Jalan Salib ini langsung diperankan oleh orang muda Katolik dan anak PPA Gereja Paroki Santo Mikael Pangururan. Menambah keunikan drama Jalan Salib Yesus ini dalam memperingati Jumat Agung ini bernuansa budaya Batak, dan drama ini diiringi musik gondang Batak dan pemakaian ulos Batak yang dipakai oleh banyak pemeran. Drama yang ditampilkan orang muda Katolik dalam memperingati Jumat Agung ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan dan penderitaan Yesus yang dialami ketika akan disalibkan dan hingga bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selain itu juga dalam drama perjalanan salib ini diperagakan juga Yesus jatuh sampai 3 kali hingga wafatnya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Luciana Dorisma Sinaga BPH OMK Paroki Gereja Santo Mikael Pangururan mengatakan, drama yang ditampilkan orang muda Katolik ini bertujuan untuk memperingati perjalanan Yesus hingga wafat di kayu salib dan Jumat Agung ini guna merefleksi diri bagi umat agama Kristiani. Dalam acara drama perjalanan salib ini berjalan dengan hening dan penuh haru yang diikuti oleh para biarawan dan biarawati beserta umat Katolik Paroki Santo Mikael Pangururan. Laporan Ambrosius Simbolon. Satu hal yang kasih, dan Yesus menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Salam, hai Raja. Baik, kita pergi saja. Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami kepadamu. Sebagai salib suci, Engkau telah meninggal. Mereka menyalibkan Yesus di situ. Lalu mereka, inilah dia Raja orang Yahudi. dalam tanganmu, serahkan nyawaku. Turunlah dari salib di dalam kasih sungguh anak Allah. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Dia seorang raja. Baik Pak, terima kasih. Kami melaksanakannya ini setiap tahun yang dilaksanakan untuk tahun ini OMK Gereja Paroki dan juga anak PPA atau yang biasanya disebut anak Bisdinar untuk melayani di gereja. Untuk suasana ketika melaksanakan Jalan Salib Hidup ini, suasananya
mengharukan, lalu suasana sedih, dan juga kita diajak untuk merefleksikan diri kita bahwa Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dilihat dari penderitaan Yesus di kayu salib bahwa kita sebagai manusia harus mampu merefleksikan diri dan kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan setiap hari meskipun kita dalam melakukan segala aktivitas kita harus mampu untuk mendekatkan diri dan meluangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap hari-hari yang kita laksanakan, segala aktivitas yang kita laksanakan selalu dengan kehendak Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Untuk hal-hal yang terbaru untuk saat ini, kalau misalnya tahun kemarin kami melaksanakan mulai dari aula paroki, tetapi kami laksanakan hanya di sekeliling gereja paroki saja. Nah, untuk yang terbarunya juga bahwa personil kami bukan hanya sebagai anak OMK saja, tetapi kami melibatkan anak PPA, anak-anak misdina yang berumur SMP ataupun anak yang masih sekolah SMP dan SMA.